Bertemu lagi dalam dongeng Laras nih. Kali ini saya akan berdongeng tentang Sunan Sunan Kalijaga yang menurut Wisik atau dan sebagainya ini adalah keturunan SP adalah keturunan termasuk keturunan Sunan Kalijaga. Di sana sang SP menika ada tanda fisik yang seperti yang dimiliki Sunan Kalijaga. Saya akan membicarakan dulu, berdongeng dulu tentang sang Kalijaga, sang Sunan Kalijaga. Semua masyarakat Jawa pastilah mengenal sosok Maha Sunan ini. Menurut saya, kalau saya sendiri, saya memang mengagumi sekali cara berdakwah Sunan Kalijaga, memakai karya seni tidak jauh berbeda dengan Ibu Jangga Anom, memakai lakukan sepak kerjanya dengan karya seni. Sedangkan Sunan Kalijaga memakai wayang, seni tari, tembang, dan semua sebagainya adalah untuk sarana dakwah yang memiliki arti dan mengandung obat penenang sesuai kebutuhan masing-masing. Contohnya mancopat untuk mengobati mengobati anak panas dengan menembang dandang gula mekaten. Juga saya akan membahas seperti yang dibahaskan oleh Kak John Wick ya, John Kimon, tentang sang sebentar sederek, sampai mana tadi sederek? Maaf, tadi ada sesuatu yang mengharuskan saya untuk pulang. Tentang Sunan Kalijaga nggih. Yang saya ketahui, Sunan Kalijaga menika memiliki beberapa gaman ya. Salah satunya adalah baju Ontokusumo dan keris Carukuk. Keris Carukuk menika yang mengalahkan keris dari Arya Penangsang, yaitu keris Setan Kober nggih. Dan bicara tentang gaman, saya menyukai sekali kalau diajak bicara tentang senjata, gaman, pusaka. Keris Carukuk ini ditempa di atas batu bernama Batu Bobot. Nah, batu bobotnya ini yang akan saya bicarakan. Saya mengetahui letak batu bobot saat ini. Saya tidak yakin ada yang mengetahuinya, tapi saya mengetahuinya maupun dari petunjuk ataupun dikisahkan oleh bapak saya. Dan batu ini itu memang mengandung tuah. Batu tersebut jika diduduki orang yang tidak kuat secara entah apanya itu, bisa menimbulkan kalau orang Jawa bilangnya kecaket, itu seperti panas, gak bisa sembuh, atau kudisan, budukan begitu punggung, dan bisa menimbulkan kayak step begitu. Itu kalau ada orang-orang mendekati batu ini. Nah, batu ini itu mengandung sesuatu.
jika ada yang mampu menduduki batu menika, kalau bukan dari keturunan atau restu dari Ki Supo, pembuat keris carukuk menika, akan terjadi sesuatu. Dan bagi orang yang menduduki dan tidak terkena apa-apa, itulah manusia terpilihnya. Saya pernah melihat langsung batu tersebut, sederek. Percaya atau tidak, terserah. Dan keistimewaan yang lain, yaitu petilasannya Sunan Kalijaga yang ada di Jolotundo, yaitu Sumur Jolotundo. Saya juga pernah ke Jolotundo. Dan konon harta yang dipertanyakan orang-orang karena Sunan Kalijaga juga menyimpan harta yang sangat banyak, tapi tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Yang di Dumai itu hanya kamuflase, sederek. Sebenarnya ada di Jolotundo, di petilasan beliau. Juga di bawah Jambu, di sana ada harta Sunan Kalijaga. Bagi sederek yang mampu menangkap energinya, monggo tindak ke sana. Di Jolotundo itu energi hartanya besar sekali. Juga di makam apa itu yang dijaga, kayak kalau kita masuk itu harus merangkak jongkok gitu, ada simbolnya ketek putih. Saya juga pernah ke sana dan saya mendapatkan sesuatu seperti biasa. Korelasi yang saya dapatkan dari berkali-kali mimpi dan pengalaman secara langsung, secara nyata, di mana saya juga dibimbing oleh sosok kera putih, semua berhubungan dan mendapatkan petunjuk, jawaban kenapa aku mengalami ini, kenapa aku mimpi ini. Sejak kecil itu masih segar di ingatan saya, dan semua terjawabkan oleh laku spiritual dengan mendatangi tempat-tempat bertuah menikah secara tidak sengaja, tanpa rencana. Tiba-tiba saja ada teman yang mengajak saya, karena saya tidak tahu menau. Mimpi-mimpi itu kan kadang tidak disebutkan labelnya di mana gitu. Dan itu selalu berhubungan dengan mimpi saya. Sebelumnya saya sudah diberi mimpi dulu. Dan ketika benar sekali, setiap ke tempat-tempat spiritual begitu, saya mendapatkan sesuatu yang bisa menimbulkan satu perasaan syukur atau apalah, sebagai rasa bentuk terima kasih kepada Sang Pencipta dan leluhur. Semakin menghormati, semakin yakin, percaya ke leluhur. Itu membimbing kita, membimbing yang baik. Semua banyak sekali. Saya gak akan menceritakan kalau saya tidak menemui sesuatu hal yang berhubungan atau bisa membangkitkan insting saya dan petunjuk naluri saya. Ini bicara tentang harta yang dibicarakan oleh Kak John Kemon, John Wick, tentang harta Sunan Kalijaga, siapa yang mencairkan. Iya, Satrio Piningit, karena Satrio Piningit keturunan Sunan Kalijaga, ada garisnya di sana.
campuran sederek. Saya juga pernah menceritakan DNA sang piningit menika campuran segala DNA Nusantara. Entah percampurannya dengan bagaimana saya kurang memahaminya. Yang saya tahu dari riset dan yang penelusuran yang saya lakukan, sang SP menika keturunan juga dari Ratu Pantai Selatan dengan Nabi Khidir. Dan meskipun entah bagaimana ceritanya, karena Ratu Pantai Selatan itu juga pernah dengan Sunan Kalijaga. Entah Sunan Kalijaga yang dirasuki oleh Dewa Khidir apa dititisi atau bagaimana, entahlah itu ceritanya. Kan kalau Nabi Khidir itu manusia dewa, masuk dewa. Tidak tahu ceritanya, mungkin karena Nabi Khidir sendiri yang saya sebut sebagai dewa Zeus, atau mungkin Nabi Khidir itu keturunan dewa Zeus atau apa, entahlah itu ceritanya. Yang saya tahu sang SP menika DNA-nya ada dari Sunan Kalijaga, Ratu Pantai Selatan, Nabi Khidir, Prabu Siliwangi, Ratu Sima, dan lain-lainnya banyak sekali. Tapi yang jelas darah Nusantara. Mungkin ada campuran luarnya, sedikit Belanda, tidak tahu alam. Tapi yang jelas beliau sang piningit keturunan Sunan Kalijaga dan Ibu Pantai Selatan. Ini petunjuk yang saya dapatkan. Dan harta-harta itu banyak sekali tersebar di Nusantara ini sederek. Harta Kalijaga, harta Majapahit. Meskipun kalau Sunan Kalijaga itu kan di Demak ya, Mataram Islam. Banyak sekali. Belum yang di situs Gunung Padang itu ya. Saya tidak tahu, mungkin harta-harta Siliwangi dan sebagainya. Karena para leluhur Nusantara yang saya sebutkan tadi adalah penuh muatan kegaiban, energi kegaiban zaman dahulu itu kental sekali. Cuman yang diceritakan ke anak cucunya itu kan dikosongkan, sehingga itu dianggap hanya cerita isapan jempol atau gimana. Sebenarnya seorang dulu benar-benar sakti, penuh kegaiban sederek, supranatural, seperti yang kalau di film canggih-canggih itu. Mereka para leluhur kita itu lebih sakti ya, seperti itu sederek. Bisa terbang, menghilang, itu nyata. Karena Bapak sendiri, saya sendiri saja juga bisa menghilang. Banyak yang bisa diceritakan sederek. Tapi lain waktu saja saya kalau pas kerentek hati ingin menceritakan nggih. Mengatakan dulu dongeng-dongeng campuran saya membicarakan tentang sang SP dan Sunan Kalijaga dengan harta
yang tidak hanya berupa harta benda atau harta tapi harta itu juga ada di hati. Hati yang baik adalah harta. Jiwa yang baik, jiwa suci adalah harta yang tidak bisa terbeli. Seperti itu. Dan yang paling berharga adalah harta berupa cinta kasih. Harta tertinggi yang tidak bisa dicapai, dibeli dengan apapun kecuali hanya dengan ketulusan dan pengorbanan, keikhlasan. Nggih sederek nggih. Semoga berguna dan bermanfaat. Rahayu.